Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ambo mundur kita mak supaya nampak amat-amat nancak ko. Terlalu ke depan kalau di siko sama menceramahi tiang ni mak. Tiang. Tu. Lah nampak amat-amat kan? Kemohon maaf ke pengurus gua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Badan sehat, piti banyak, utang dak ada. Itulah kenikmatan yang paling nikmat. Nah, ya mak. Badan sehat, piti banyak, utang tak ada. Itulah kenikmatan yang paling nikmat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Pak Wali kita alhamdulillah hadir menjadi imam kita maghrib tadi. Ambo sebenarnya sama Pak Wali lah lama kenal. Ambo yang kenal kenyo tapi nyo ndak kenal ke ambo do mak. Itulah nasibnya kalau ustadznya ndak viral. Kalau viral orang nan kenal ustadznya yang ndak kenal. Kalau iko ustadznya yang kenal, inyo yang ndak kenal. Tapi tak apa-apalah. Mudah-mudahan karena dipertemukan malam ko, alhamdulillah kami pun sudah saling kenalan. Itu digunanya ambo datang ke siko Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum, ambo ke siko baru pertama kali. Kalau masang sepanduk brosur ala 2 kali. Kalau ceramah iko baru. Maka Bapak Ibu yang ulun tentu, yang ulun kenal dengan ambo rasa ulun ada yang kenal ke ambo lena. Jadi mak, Bapak Ibu, nama ambo Faisal, yang diagi di ayah ambo, ama ambo namanya Faisal. Pendek aja. Ini termasuk kiki juga ayah ambo membina nama pak. Faisal lah itu aja. Ambo tanya lah godang, mengapa Faisal nama ambo ya? Supaya waang jadi rajo bisu condok di Arab Saudi ni pak. Jadi rupanya Faisal itu nama Raja Arab Saudi. Ya, King Faisal. Maka ambo di Bangkinang, mak, dikenal orang King Faisal. Tapi jangan ditambah Kong. Jadi King Kong jadinya pak. King. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ambo orang Pasir Pengarayan. Jauh. Ada orang Pasir sih kok. Aleh, mana? Pak Haji, sekampung wak. Tapi ayah ambo orang Pulau Ampe. Ayah ambo aslinya orang Pulau Ampe, ama ambo asli Pasir Pengarayan. Ambo godangnya di Pasir Pengarayan, kuliah ambo di Pekanbaru, lalu tinggal babini di Bangkinang. 2007 boleh sampai di Bangkinang, sampai kini tinggal di Bangkinang, dan alhamdulillah kini ambo diamanahkan sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Amanah Al-Islami di Tompe anak Buya Indra Gamal sekolah. Jadi ambo sampai ke Sikoko, Dek Buya Indra Gamal yang nelpon.
ambo pun tak bisa menolak. Kalau ambo tolak beko nampak bono sombong awak kan itu. Jadi Bapak Ibu, kata Buya Indra Gamal, Buya ceramah tompek kami dulu nih. Ayolah nyambo. Alhamdulillah ambo sampai di siko dan mudah-mudahan ada kopi siko mak. Mantap kok. 2 jam ceramah ke tak? Kalau ada kopi 2 jam ceramah ke mak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya malam ini ingin menyampaikan saya S1, S2 saya jurusannya hadis. Sekarang sedang ambil S3, konsentrasinya pun ke hadis. Jadi Bapak Ibu, saya ceramah materinya hadis. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa membaca hadis, syarah hadis daripada kitab-kitab mu'tabarah. Maka malam ini kita mau bahas satu hadis dalam kitab kecil. Kitab Arba'in An-Nawawi. Buku dia kecil Bapak Ibu, muat di saku. Tapi syarahnya itu 2 kitab. Tobalnya segiko. Dan itu yang mau kita baca. Tapi tak sodo. Kalau sodo takkan sudah ceramah. Kita baca satu hadis saja. Bapak Ibu, hadis itu ya, kitab itu ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sarab bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi Bapak Ibu, beliau ini orang Damaskus. Maka dibuat di ujung namanya Ad-Dimashqi. Kalau ambo membuat namanya tu di ujung nama Faisal Al-Fasiri. Berarti orang pasir. Lajole dinisbatkan ke kampung asalnya. Contoh Buya Indra Gamal Al-Ku'i atau secara umum Al-Kampari. Kalau beliau keluar daerah dibuat nama di ujungnya Indra Gamal Al-Kampari. Berarti orang Kampar. Beliau ini orang Damaskus Bapak Ibu. Lahirnya di kota Nawa di pinggiran kota Damaskus. Lalu beliau lahir 631 Hijriah, wafatnya 676. Apa pula umurnya itu? Mengurang mengali wak malam ke dulu Pak. Umur lahirnya 631. Wafatnya 676. Berapa umur tu? 45 tahun. Jadi Imam An-Nawawi itu Bapak Ibu umurnya hanya 45 tahun. 45 itu tua atau muda? Tua atau muda? Sobek muda terlampau. Yang lebih hebatnya mak, Imam An-Nawawi itu wafat, meninggal belum sempat beristri. Ulunnya berbini lepak. Sudah wafat. Apa dia nak sompeknya berbini Ustaz? Karena Imam An-Nawawi itu sibuk mencari ilmu, belajar. Itu beda Imam An-Nawawi dengan awak Bapak Ibu. Kalau Imam An-Nawawi ndak sompek mencari bini, dek sibuk mencari ilmu. Kalau orang kini ndak sompek cari ilmu, dek sibuk etong bini. Bapak Ibu, itu bedanya. Kalau ada tersinggung ceramah ambo beko, minta maaf ambo mak. Ambo ndak ada niat menyinggung, ambo kesiko nak ceramah aja nya. Lah, le tersinggung beko minta izin minta maaf ambo. Le dimaafkan? Ikut ceramahnya
Rem-rem atau gas full? Ah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Imam An-Nawawi itu tak sempat dia beristri karena sibuk mencari ilmu. Kenapa? Gurunya di Mekah, beliau ke Mekah. Gurunya di Madinah, beliau ke Madinah. Sehingga habis waktu dalam perjalanan. Bedanya dengan awak, kalau Imam An-Nawawi belajar, inyo yang datang ke rumah guru. Kalau awak kalau awak guru yang datang. Gurulah datang, inyo olunjo. Iko dongo mik kalau ini yang perlu Pak. Yang menceramahi orang yang dilu tu yang perlu. Kalau yang dalam masoji ko lah elok sodo nah ya. Lah soleh dan solehah nama ko. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang beliau. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa itu kita bahas Ustaz? Kami belajar Bapak Ibu, sebelum baca kitabnya, kita mesti kenal dengan siapa pengarangnya, supaya timbul semangat kita untuk membaca kitab itu. Lalu Bapak Ibu, kita mau baca salah satu hadis dalam kitab ini, dalam syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis dari Abu Zar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Abu Zar Al-Ghifari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ini Bapak Ibu disebut dengan hadis qudsi karena ada ujungnya fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, atau di hadis yang lain fima yarwihi an rabbihi. Kalau ada hadisnya begitu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Bapak Ibu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, kita mau bahas ini. Qala ya ibadi, wahai hambaku. Ini Allah yang sampaikan, Pak. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya Bapak Ibu sengaja baca hadis ini di awal pertemuan. Tadi ambo nak membahas hadis-hadis tentang perempuan diharamkan masuk surga. Itu nak ambo baca tadi mak. Tapi takui ambo bongnya mak ya ambo. Ko buya aku baru tiba lah itu neraka aja ko mananya. Amaku ambo rubah. Ambo rubah judulnya mak. Perempuan yang diharamkan masuk surga. Ambo pending dulu materi itu. Kalau itu yang dibahas, takui ambo ndak boleh ambo pulang bekok. Puji to Ustaz nanya bau tipu lah itu neraka mananya. Maka awak ganti. Judulnya fala tazalamu. Jangan saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Berarti Allah itu tidak mungkin berbuat. Ada enggak Allah berbuat zalim? Ada enggak Allah berbuat zalim? Tidak. Kenapa tidak ada berbuat zalim? Allah sampaikan, inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku, kata Allah. Berarti Allah tidak akan zalim. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada orang kerojonyo menjual es krim. Itu kojo Pak. Es krim lah sudah. Tinggal berangke.
tiba-tiba hujan lobek. Allah zalim tidak? Ha? Allah zalim tidak? Itu berbeda. Nampak jawaban aku? Ada orang kojonyo menggali es krim mak. Tahu sama es krimnya kan? Es tontong basawa. Nak berangkeknya tiba-tiba hujan lobek sampai sore. Kan tak laku esnya leh? Zalim dah Allah kayaknya. Awak menyubik ndak zalim, dia awak ndak panggali es. Ya. Asiku apa kau je orang banyak? Ada yang motong sih kau. Tahu apa motong pak? Motong karet tu. Iko kebun gotah awak. Nah, iko pangkalnya, iko ujungnya. Mulai wak dari siko sampai di ujung tinggal 5 ompek batang le bapak ibu. Awak kan membangkit kau lihat. Tiba-tiba hujan lebih. Allah zalim tidak? Yang mana yang motong itu yang menjawab. Allah zalim tidak? Ragu loh Pak. Kok memang memang kaji tu ya boye kalau tiba ke awak. Tapi kalau ke orang sama dengan awak menengok orang sakit pak. Kalau menengok orang sakit bisa awak mengingatkan inyo. Apa yang pengen tanya? Sabar, sabar ikut uji. Tiba ke inyo sakit. Apa yang terjadi? Itu contoh. Lalu kondisi seperti itu, ambulah cuba Bapak Ibu. Ambo dulu tamat pesantren kelas 3, liburnya 2 bulan. Motong ambo Pak, Mak. Motong ambo di kampung. Pas sedang motong tu nak membangkit ambo li hujan lobek Pak. Memang waktu itu sakit hati awak. Menganggap Allah tidak. Ambulah merasakan. Maka memoki ambo di kebun gotah tu Pak. Ya Allah. Tak ada dia motong le ya Allah. Sekolah dan lain. Itu sekolah dan Pak. Tak jadi motong. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, Allah zalim tidak? Siapa yang mana yang motong? Amak motong sekarang. Zalim tak Allah tu? Tidak. Kita mesti meyakini bahwa Allah tidak zalim. Walaupun hari itu hujan lobek. Awak iyo rasa-rasanya tidak butuh hujan. Tapi orang yang punya sawit, apa nyinyo? Kan itu Pak. Maka hujan itu Allah turunkan tidak kepada satu orang. Tetapi Allah turunkan hujan itu kepada semua. Boleh jadi waktu itu kita tidak butuh, tapi orang punya sawit, itu yang mesti diiman. Maka kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kalau Allah saja tidak berbuat zalim, maka Allah haramkan kezaliman itu kepada manusia. Maka manusia fala tazalamu, maka manusia tak boleh saling menzalim. Apalagi nak masuk puasa Bapak Ibu, tak boleh saling menzalimi. Macam mana bentuk menzalimi itu Ustaz? Ada 3 bentuk. Pertama, zalim kepada manusia, zalim kepada tumbuhan, zalim kepada hewan Bapak Ibu. 3 itu ada kezaliman. Zalim kepada manusia joleh. Apa zalimnya? Inyo nak membangkit tiba-tiba lah dulu orang. Zalim dah itu Pak. Walaupun doa orang zalim itu dijabah Pak. Jadi doa orang zalim itu dijabah. Cuman kata Nabi, usahakan doanya yang elok kan itu. Kira-kira kalau awak yang kone zalim, tolong nak berdoa elok ke orang tu Pak.
Mak, awak nak pergi membangkit, tiba-tiba tempurung itulah berosio. Tolok wak menyobek, ya Allah, kayokanlah yang mencilok gotahku ya Allah. Ada tolong dia. Apa doanya? Bapak Ibu, ini terkadang kaji itu bisa berubah kalau awak yang mengalami. Awak punya sawit, lah siap nak pergi mendodos, sampai di kebun sawit, ternyata sawit lah berosio dia orang. Tolong awak berdoa, ya Allah, kayokan yang mencilok sawit dan ya Allah, supaya nyo nak mencilok leh. Contoh itu doa awak. Contoh apa doa awak, Pak? Ya Allah, mampuikan ya Allah. Kan itu Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat zalim kepada manusia. Yang kedua, zalim kepada tumbuhan model apa modelnya Ustaz? Inyolah menanam di pebanyaknya bunga depan rumahnya tu, tapi tidak disiramnya. Zalim dah itu. Zalim. Itu amak-amak tu nyopak. Awak dah ikut awak tu dah. Ngapo di banyak bunga tapi tidak disiram? Zalim. Zalim kepada hewan model apa Ustaz? Imam Bukhari Bapak Ibu ketika mendengar satu hadis bahwa ada seorang guru menyampaikan hadis, lalu Imam Bukhari datang sampai depan rumah. Imam Bukhari melihat seorang guru tu memberi makan burung dalam sangkar. Lalu Imam Bukhari berbalik pulang. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau balik tak jadi ngambil hadis? Apa kata Imam Bukhari? Aku tidak mengambil hadis dari seorang yang zalim. Kata Imam Bukhari, Bapak Ibu, memelihara burung dalam sangkar tu anda ambilnya hobi dong, Imam Bukhari. Tapi yang punya burung jangan lilo pelo malam kali. Kenapa? Karena itu menghilangkan kebebasan seekor burung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Maka jangan saling menzalimi, karena Allah haramkan kezaliman itu terhadap diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dallun. Kata Allah dalam hadis qudsi ini Bapak Ibu, wahai hambaku, semua kalian tu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Berarti yang memberi hidayah siapa? Siapa? Allah. Ada amak namanya hidayah juga? Ada amak-amak hidayah juga? Yang paling lomak apa-apa punya bini hidayah. Tiap hari dapat? Ada juga. Maka Bapak Ibu, coba tengok. Kata Allah, semua kalian itu sesat, kecuali yang aku beri hidayah. Berarti yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Maka minta, fastahduni, kata Allah, mintalah hidayah kepadaku, maka ahdikum, kata Allah, akan aku beri hidayah. Bapak Ibu, terasonya hidayah tu ke awak kalulah dapet. Bapak Ibu, ambo ngajar di lapas Bangkinang, di penjara Bapak Ibu. Jadi di penjara Bangkinang tu Pak, ada orang Kristen Protestan. Ambo ngajar di situ. Tiba-tiba Pak, inyo datang minta masuk Islam. Laba 8 orang masuk Islam Pak. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Protestan, Katolik, ada yang Konghucu. Jadi Bapak Ibu, ketika ambo tanya mengapa mau masuk Islam, apa jawabannya? Saya tenang Ustaz, masuk masjid
tonang. Orang awak siko pak, orang panca, Kristen Protestan. Lalu Bapak Ibu, ketika ditanya apa yang membuat engkau masuk Islam, mau masuk Islam, mendongo azan tu tonangnya. Apa namanya itu? Mendongo azan tu terharu pak. Itu orang non Muslim. Lalu pas kunjungan Bapak Ibu, diam-diam masuknya ke musoji, duduknya di musoji itu menanginya pak. Mengapa menangis? Karena hidayah datang. Maka Bapak Ibu bayangkan, orang Kristen Protestan mendongo azan terharu hatinya. Orang Kristen Protestan. Orang Islam mendongo azan sudah apa ya Mak? Itu orang non Muslim dongo azan, ibu hatinya terharu. Orang Islam mendongo azan isau. Deh lah azan lo. Deh lah. Ada yang begitu Mak? Hah? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang Kristen Protestan, saya mengalami langsung masuk ke dalam masoji, menangisnya tonang hatinya Bapak Ibu. Orang Kristen Protestan, orang Islam masuk masoji isau Pak. Hitung menengok jam, bila sudah kakaknya, lama kakaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu hidayah kalau sudah Allah berikan. Lalu siapa yang beri hidayah? Allah. Lalu Nabi bisakah memberi hidayah Ustaz? Tidak. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah. Mana contohnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Ketika pamannya akan wafat, Nabi mengajak masuk Islam, tapi pamannya tak sempat. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi hati yoyo tu tadi. Hati. Ada dia orang pasir. Jadi bahasa pasir. Lalu bunyi apa cara? Cara kau mak, lalu bunyi ya? Kalau tawi kau ndak bohongnya mak kau? Mak kadang perlunya. Kalau apa-apa kau sonang kau nya. Tak payah betong kau dah. Kalau mak boleh tambah ketek mak. Kau ustaz kau bau tiba lah menambah-nambah kau tu loh ya. Itu bentuk hidayah tu. Tapi, kau tapinya kau pak. Jangan dijadikan alasan. Besok ndak lonyo ke masoji, ditanya dek kawannya, apa ndak ke masoji leninyo? Apa nyo? Olun dape. Amak ndak pe wirid kini leninyo. Oh kini memang agak payah, ndak dape. Hidayah tu mesti dicari walaupun yang memberinya Allah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sampai ikomat Bu ya. Bu ya tanggung jawab ya. Bapak Ibu, ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'i'un kata Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepada aku kata Allah. Ut'imkum,
Aku beri kalian makan. Bapak Ibu, sampai ke makan pun Allah yang jamin. Maka kita tak boleh takut tak bisa makan. Orang kini banyak yang takut tak bisa makan. Banyak takut punya anak banyak karena takut tak tolok membaik makan. Iya atau tak? Iya tak? Zaman kini tak sama dengan dulu lebuyannya. Kalau dulu ya tionya, kalau sini tak bisa lenya. Sekolah lenya kan itu Pak. Kenapa kita mesti takut? Bukankah Allah sudah sampaikan? Kullukum ja'i'un. Semua kalian tu lapar illa man at'amtu. Aku yang beri makan. Maka Bapak Ibu, di hadis yang lain Nabi sampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah jamin yang hidup yang melata pasti ada rizkinya. Saya selalu contohkan, ambo selalu contohkan Bapak Ibu, cicak dengan nyamuk. Cicak tu apa makanannya? Nyamuk. Cicak tu di mana? Dinding. Nyamuk tu di mana? Awang. Secara akal dapat cicak ke nyamuk tu Bapak Ibu? Secara akal kau dapat nak cicak tu? Dapat tak? Tidak. Secara akal. Bapa lo coro, cicak situ nyamuk siko. Mana dapat? Tapi lagu anak SD lah menjawab. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Siapa yang datang? Datang seekor. Coba tengok. Itu lagu anak SD itu mak. Dalam tiu makna itu. Itu tiu pengamalan hadis kok. Datang seekor. Yang datang tu zoki tu, tapi merayap dulu. Maksudnya kojo dulu. Jangan diberi alasan bisu. Abang tak pergi kojo lebangnya bininya. Kata Ustaz Faisal, kau salah kok? Kata Ustaz Faisal, rizki sudah. Ya rizki sudah diatur, tapi mesti dicari. Maka Bapak Ibu, kalau Allah lah yang memberi makan kita, tak usah takut tidak bisa makan. Kalau Allah yang memberi makan anak kita, maka tak usah takut punya anak banyak. Kalau Allah yang memberi makan bini awak, maka tak usah. Awat ko pa. Ambo ulang liok. Nyo apa-apa ko tadi tak dongau doh. Nyo mak-mak tadi dongau ke itu. Kalau Allah yang memberi makan awak, maka tak usah takut tidak makan. Kalau Allah yang memberi makan anak awak, tak usah takut punya anak banyak. Kalau Allah yang memberi makan bini awak, maka tak usah takut berbini banyak ni. Nyo nampaknya dijebak seketik, terjebak langsung. Jadi Bapak Ibu, nyo rupanya kalau itu ditanya langsung connect apa-apa kau mak. Bicara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah menjadi ketetapan. Contoh Bapak Ibu. Dulu ada seorang di kampung Ambo itu Bapak Ibu. Di kampung Ambo itu orang yang dianggap miskin. Hondanya ndak ada, kojonya motong. Kata orang di kampung tu tak akan toloknya memberi makan anaknya Bapak Ibu. Tapi ternyata sodo anaknya bisa. Jangan jauh-jauh. Ambo sendirilah. Keluarga Ambo Pak. Ambo adik-beradik yang hidup seboleh orang. Seboleh. Yang hidup 10 anak ayah ama Ambo seboleh. Piuk yang paling godang di kampung tu piuk ama Ambo. Di Cemee de orang.
Apa yang dibuatnya makan anaknya banyak tu ni. Buktinya kini godang-godang Pak. Oh contohnya. Kenapa? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, dulu menjadi bahan ejekan. Kenapa? Kojo ayah hambo hanya petani gula aren Bapak Ibu. Hanya itu kojonya. Ya. Pagi-pagi pulang potang, membawa gula aren, gula onong tua. Kata orang kampung tak akan tolong ayahnya makan sebanyak tu anak. Banyak anaknya ninyo, piuk godang ninyo. Alhamdulillah tak ada satu pun di antara kami kekurangan makan. Tapi makan ke Bapak Ibu nak kayo dong. Ya. Karena banyak anak banyak ada berlaku itu gini. Berlaku itu gini. Contoh apa Pak? Berlaku ni itu leh. Berlaku. Tapi kadang awak nak cayo. Tak yakin Pak. Kenapa? Kenyataannya banyak kini orang punya anak banyak Ustaz. Tapi anaknya terbengkalai. Bukan di banyak anaknya salah. Tapi dalam manajemennya. Maka Bapak Ibu yang diberi Allah. Penting kita yakini bahawa Allah lah yang memberi semua itu. Itu keyakinan kita. Sama dengan makan kau. Makan. Iko pakai makan kau ya. Kan itu. Iko contoh Bapak Ibu. Ambo dari santai aja makan le. Jadi kau zoki. Beko sudah kau pakai makan ya kan. Itu. Itu namanya zoki. Bapak Ibu. Ambo datang ke siko dengan powik kosong. Pulang beko banyak. Rezeki enggak itu? Rezeki. Makan enggak itu? Makan. Siapa yang memberi makan itu? Allah. Allah titipkan melalui ibu-ibu. Begitu aturannya Pak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saya kalau dibahaslah kisah saya dulu Bapak Ibu, tak selesai. Kenapa? Begitu Allah mengatur strategi hidup seorang manusia. Mana dia? Saya Bapak Ibu, kalau dikaji kuliah, sekolah, tak sanggup ayah emak saya Bapak Ibu. Tak sanggup. Membayar uang kuliah, tak sanggup. Tapi karena keinginan kita, kita cari, kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki. Sampai dulu di pesantren Bapak Ibu, ambo nak pulang. Ambo bungkus sodo baju ambo dalam tas. Ambo pulang. Sampai di gerbang pintu pondok, dipanggil dek guru ambo, ngapa kau mau pulang? Saya nunggak 4-5 bulan Ustaz. 5 bulan nunggak Pak. Tak ada piti oma ambo membayung sekolah tu leh. Menangi ambo bungkus kain pulang ambo. Sampai di gerbang tu kata Ustaz tu, Sal, kalau kau pulang rezekimu diambil orang. Coba tengok Pak. Ambo waktu tu tak paham apa maksud guru kau. Lalu kalau kau di pondok rezekimu sudah ada. Masalah uang sekolah jangan kau pikirkan. Allah yang menentukan. Ternyata Bapak Ibu, ambo nangi pulang balik ke asrama, sampai di asrama menangi balik situ. Pas nak ujian, tiba oma ambo ke pondok membayar uang sekolah. Ambo tanya, mak, mana amak dapat PT? Apanya amak ambo? Amak pun tak tahu. Tiba-tiba waktu itu ada uang datang membayar PT. Coba tengok Pak. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yakinlah bahwa Allah lah yang memberi makan. Kalau Allah yang memberi makan, maka tidak akan ada di antara manusia yang kelaparan. Kecuali manusia itu tidak mau bekerja dan berusaha. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Karena waktulah 2 kali berbunyi, tak mungkin ambo lanjutkan koleh. Kalau ambo lanjutkan, akan togaklah cik-cik begitu. Togaknya cik-cik je Pak. Permisi Ustaz, permisi. Awak sanggup pergi ke WC. Kau sampai pulang.
Tanya dek lagi, ngapa kau pulang tadi? Lama ceramah ni. Maka sebelum ada yang togak, maka ceramah kita tutup. Kalau ada yang tersinggung, cakap ambo Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf. Tidak maksud untuk menyinggung hati. Bagi ambo mungkin itu biasa, bagi Bapak Ibu tidak biasa. Ambo mohon izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kebaikan yang kamu sampaikan itu ilmunya Allah. Kesalahan yang kamu sampaikan itu kebodohan kami sendiri. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.